Setelah menjadi terlapor dalam kasus dugaan penodaan agama, Panji Gumilang juga dihantui kasus dugaan pencucian uang dengan nominal hingga triliunan rupiah. Bagaimana Panji Gumilang melakukan penyimpangan agama dan penyimpangan aset? Inilah momen ketika mantan Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim memberi keterangan terkait hubungannya dengan Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Luki memberi kesaksiannya seputar kehadiran dirinya dalam acara di Pondok Pesantren Al Zaitun dan turut menyanyikan salam khas Panji Gumilang. Luki menjelaskan selama menjabat sebagai wakil bupati, dirinya pernah 2 kali datang ke Ponpes Al Zaitun. Yang pertama, pada 29 Juli 2022 atas inisiatif sendiri, dan pada 30 Juli 2022 atas undangan untuk merayakan ulang tahun Panji Gumilang. Luki mengaku tidak mengetahui mengenai makna salam Yahudi yang diajarkan Panji dan hanya mengikuti saja. Pemeriksaan Luki Hakim ini terkait penyidikan kasus penodaan agama dengan terlapor Panji Gumilang. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Kiai Haji As'ad Said Ali mengungkapkan bahwa awal mula Panji Gumilang melakukan penyimpangan agama Islam dimulai pada 1978 ketika ia mengikuti ideologi atau paham Isa Bugis. Sejak 78 saya tahu masih di Cisaat, juga Bumi, Cianjur, itu udah menjalankan namanya Isa Bugis itu. Dan saya belajar dari Kiai di sana, saya menyebut namanya, yaitu mengalihkan sejak. Beliau tidak paham ilmu balaghah, batik, urut, asbabun nuzul itu tidak paham, tapi berani menafsirkan. Yang sering terkenakan penafsiran surat Al-Fil itu, yang ditafsirkan dengan cara dia tidak tahu tarikh, tidak apa, disabkan begitu saja. Ya kira-kira itulah. Jadi tentang paham Isa Bugis yang dianut oleh Panji Gumilang dibenarkan Al Haidar, peneliti sekaligus mantan pengikut Panji Gumilang. Jadi ideologi yang sebenarnya bekerja di belakang Al Zaitun dan Panji Gumilang itu bukanlah ideologi NII yang asli, bukan ideologi Kartosuwiryo, tapi ideologi Isa Bugis, lembaga kerasulan ya. Jadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah termasuk juga Gafatar itu bagian dari itu. Dan ideologi itu sering memang membuat macam-macam bentuk tampilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia adalah tetap pada ideologinya yang Isa Bugis itu. Paham Isa Bugis berasal dari Yahudi yang diaplikasikan ke agama Islam dengan tolok ukur rasio dan menolak hal-hal prinsip yang bertentangan dengan rasio. Paham inilah yang diduga menjadi pangkal penyimpangan agama Islam yang dilakukan Panji Gumilang. Bukan hanya penyimpangan agama Islam, Panji Gumilang juga diduga melakukan penyimpangan aset pesantren. Sebagaimana diketahui, pesantren Al Zaitun memiliki aset yang luar biasa besar hingga puluhan triliun rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, dari hasil pengusutan PPATK, Panji Gumilang memiliki transaksi dengan nilai sangat besar, yakni mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Analisis transaksi pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sudah diserahkan ke Barreskrim Polri. Sementara itu, Ketua NII Crisis Center Sukanto mengungkapkan aset fantastis milik Pondok Pesantren Al Zaitun berasal dari gerakan bawah tanah Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII. Hingga hari ini, dana yang masuk sebesar hampir 600 miliar rupiah per tahun. Penelitian kami bahwa sudah bisa dibuktikan semua dana yang masuk ke Al Zaitun dari kalangan gerakan bawah tanah Negara Islam Indonesia. Ya memang tidak masuk ke dalam rekening Yayasan Al Zaitun atau Yayasan Pesantren Indonesia ya, tapi semuanya ini masuk ke dalam jejaring-jejaring organisatoris kalangan-kalangan pimpinan NII yang juga menjadi kalangan pimpinan-pimpinan Al Zaitun, misalnya kalangan eksponen maupun Panji Gumilang sebagai pemimpin. Sejak 91 kami sudah
bisa membuktikan bahwa itu hingga hari ini program pendanaan masih mengalir ke Al Zaitun dari kalangan kelompok-kelompok NII yang bergerak di bawah tanah. Selain kasus penodaan agama, masalah aset ini juga menjadi perhatian khalayak. Betapa tidak, banyak aset tersebut yang diatasnamakan pribadi Panji Gumilang dan keluarganya. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 295 sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang serta istri dan anaknya. Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, serta pelanggaran Undang-Undang Yayasan soal penyelewengan dana BOS. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membekukan 145 dari 367 rekening milik Panji dengan nilai transaksi hingga triliunan rupiah. Tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS, yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang. Pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena undang-undang yayasan, pencucian uang karena penggunaan dana BOS dan sebagainya. Itu sudah kami laporkan ke polisi. Kasus dugaan penodaan agama sudah masuk penyidikan. Publik juga menanti Barreskrim Polri untuk menyidik kasus dugaan penyimpangan aset Yayasan Al Zaitun serta dugaan kasus pencucian uang. Bagaimana akhir cerita sepak terjang Panji Gumilang? Kita tunggu.